pesawat sederhana, katrol, dan bidang miring. Yang pertama kita bahas adalah katrol. Katrol adalah merupakan pesawat sederhana yang berupa roda, di mana sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai, di mana roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Contohnya seperti ini. Jenis-jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Contohnya misalkan gerekan timba pada sumur. Sumur tradisional. Kemudian yang kedua, gerekan bendera. Nah, yang biasa terpasang di tiang bendera. Kemudian yang kedua adalah katrol bebas. Contohnya yaitu katrol pada flying fox. Tentunya kalian pernah melihat pada saat kegiatan outbound. Kemudian katrol pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga adalah katrol ganda atau majemuk. Contohnya misalnya katrol untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan, sama seperti pada katrol bebas. Karena katrol yang digunakan untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan biasanya adalah gabungan antara katrol bebas dan katrol tetap. Sehingga di situ disebut katrol ganda atau majemuk. Tetapi ada juga yang hanya katrol bebas saja. Oke? Rumus dari katrol. Sama seperti pada jenis pesawat sederhana yang lainnya, katrol juga mempunyai rumus Km sama dengan W per F, di mana Km adalah keuntungan mekanik, W adalah gaya beban, F adalah gaya kuasa. Selain itu, keuntungan mekanik juga bisa dituliskan dengan rumus LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dan LB adalah lengan beban. Kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tetap. Dia tidak bisa berpindah-pindah tempat karena pusat katrol dihubungkan dengan bagian atau kerangka yang tetap. Perhatikan gambar. Pusat katrol terhubung dengan bagian yang tetap atau statip yang tetap. Pada bagian roda di sini terdapat tali, di mana satu bagian di sini terhubung dengan beban yang kita simbolkan dengan W di sini. Kemudian bagian yang satunya lagi adalah tali kuasa, kita simbolkan dengan F. Lalu berapakah keuntungan mekanik dari katrol tetap? Keuntungan mekanik rumusnya adalah LK per LB. Perhatikan di sini. Jika pada pusat katrol kita tarik garis seperti ini, kita ibaratkan ini adalah tuas, maka bagian yang tengah ini merupakan titik tumpu. Bagian yang terhubung dengan beban ini merupakan titik beban. Sedangkan bagian yang terhubung dengan kuasa di sini tentunya adalah titik kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa ini adalah LK. Kita misalkan di sini adalah jaraknya adalah 1. Maka jarak antara titik tumpu dengan titik beban adalah LB. Sehingga karena di sini jaraknya sama, maka LB juga sama dengan 1. Jika kita masukkan dalam rumus keuntungan mekanik, maka di sini keuntungan mekanik LK sama dengan 1, LB sama dengan 1, sehingga 1 per 1 sama dengan 1. Jadi, keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah 1. Dengan menggunakan gaya kuasa sebesar 200 Newton, kita bisa mengangkat beban seberat 200 Newton, karena keuntungan mekaniknya 1. Misalkan kita menggunakan gaya kuasa 300 Newton, maka beban yang bisa kita angkat juga 300 Newton. Lalu apakah keuntungannya kita menggunakan katrol tetap? Padahal gaya kuasa kita tidak bisa diperkecil. Pada katrol tetap, kita misalkan pada saat kita menimba air dari sumur.
Kalau kita menimba air tanpa menggunakan katrol, maka arah gaya kita adalah dari bawah ke atas. Maka itu akan sulit untuk dilakukan. Jika kita menggunakan katrol tetap, maka pada saat kita menimba, kita bisa menimba dengan arah dari atas ke bawah. Jadi arah gaya kita berubah dari atas ke bawah. Sehingga di sini untuk katrol tetap, keuntungan yang kita peroleh adalah dengan berubahnya arah gaya, bukan memperkecil gaya kuasa. Oke? Jadi di sini fungsi dari kata tetap adalah merubah arah gaya. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan pada katrol bebas atau katrol bergerak. Dikatakan katrol bebas atau bergerak karena pada katrol bebas, dia posisinya bisa berubah-ubah, bisa bergerak-gerak, karena pusat katrol tidak dihubungkan dengan bagian yang statis atau tetap. Coba perhatikan gambar. Bagian pusat dari katrol bebas atau bergerak biasanya dihubungkan dengan beban. W, ini adalah beban. Sedangkan bagian yang statis, yang tetap, di sini dihubungkan dengan tali. Di sini adalah F. Berapakah keuntungan mekanik dari katrol bebas atau bergerak? Sama seperti pada katrol tetap, rumus yang kita gunakan adalah keuntungan mekanis sama dengan LK per LB. Jika pada pusat katrol di sini kita tarik garis, kita ibaratkan ini adalah tuas seperti tadi, maka di sini bagian tengah bukan lagi titik tumpu, tetapi di sini adalah titik beban karena terhubung dengan beban. Sedangkan bagian yang terhubung dengan kuasa tentunya di sini adalah titik kuasa. Sedangkan bagian yang terhubung dengan bagian yang tetap kita sebut di sini adalah titik tumpu. Jarak antara titik tumpu dengan titik beban kita sebut di sini adalah LB atau lengan beban. Kita ibaratkan di sini LB adalah satu bagian. LK adalah jarak titik tumpu dengan titik kuasa. Kalau LB di sini adalah satu bagian, jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa ke sana, tentunya di sini adalah dua bagian. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini, LK sama dengan 2. Jika angka ini kita masukkan dalam rumus, yaitu KM sama dengan LK per LB, di mana LK sama dengan 2, LB sama dengan 1, maka didapatkan KM sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi, katrol bebas atau bergerak tunggal mempunyai keuntungan mekanik 2. Jadi, dengan menggunakan gaya kuasa 150 Newton, kita bisa mengangkat beban sebesar 300 Newton. Jika kita menggunakan gaya, misalkan di sini 200 Newton, maka beban yang bisa kita angkat maksimal adalah 400 Newton. Karena keuntungan mekaniknya adalah 2 kali lipat. Oke? Jadi keuntungan pada katrol bebas atau katrol bergerak fungsinya adalah merubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa. Oke, kita lanjutkan. Katrol ganda atau majemuk. Dikatakan katrol ganda atau majemuk karena merupakan gabungan dari dua katrol atau lebih, di mana terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas. Perhatikan gambar. Katrol ganda atau majemuk yang paling sederhana di sini terdiri dari satu katrol tetap tunggal dan satu katrol tetap bebas. Perhatikan di sini. Katrol yang bagian atas terhubung dengan statif yang tetap. Sehingga di sini adalah katrol tetap. Satunya lagi adalah katrol bebas, di mana pusatnya terhubung dengan beban, W. Sehingga ini adalah katrol bebas. Katrol tetap dan katrol bebas dihubungkan dengan tali, seperti ini. Ini adalah kuasa. Nah, berapakah keuntungan mekanik dari katrol ganda atau majemuk?
Kita bisa menghitungnya dengan menghitung jumlah tali. Maksudnya di sini adalah jumlah tali yang menghubungkan antar katrol. Jadi di sini jumlah talinya kita hitung mulai dari sini. Ini tali yang pertama. Ini tali yang kedua. Tali kuasa tidak dihitung. Jadi di sini jumlah talinya ada 2. Sehingga keuntungan mekanik dari katrol ganda yang seperti ini adalah 2. Kita bisa juga menghitung keuntungan mekanik dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N di sini adalah jumlah katrol bebas. Di sini katrol bebasnya jumlahnya ada 1. Sehingga di sini bisa kita tulis Km sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga sama dengan 2. Jadi, keuntungan mekanik dari katrol ganda atau majemuk yang seperti ini adalah 2. Misalkan dengan gaya 300 Newton, kita mengangkat suatu beban, maka beban yang akan kita angkat maksimal beratnya adalah 2 kali lipat, yaitu 600 Newton. Misalkan lagi, jika gaya kuasa yang kita gunakan adalah 400 Newton, maka beban maksimal yang bisa kita angkat adalah 800 Newton. Jadi fungsi daripada katrol ganda atau majemuk adalah yang pertama merubah arah gaya, yang kedua memperkecil gaya kuasa. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang pertama. Sebuah katrol seperti pada gambar digunakan untuk mengangkat beban seberat 600 Newton. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Perhatikan gambar. Sebuah katrol di mana pusatnya terhubung dengan bagian yang tetap. Rodanya dihubungkan dengan tali di mana di sini adalah W beban, sebelah satunya lagi adalah F kuasa. Di mana diketahui W adalah 600 Newton. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban? Diketahui W sama dengan 600 Newton, ditanyakan F. Nah, untuk menjawab soal pada katrol, tentu yang pertama harus kita ketahui dulu adalah berapakah keuntungan mekanik. Kalau kita melihat katrol seperti ini, di mana pusatnya terhubung dengan bagian yang tetap, maka ini tentunya adalah katrol tetap, di mana keuntungan mekaniknya adalah 1. Sehingga di sini F, gaya kuasa, bisa kita cari dengan menggunakan rumus Km sama dengan W per F. Di mana Km sudah diketahui, W juga sudah diketahui, F yang dicari. Sehingga rumusnya bisa kita rubah menjadi F sama dengan W per Km. Di mana W sama dengan 600 Newton, Km sama dengan 1, sehingga didapatkan F sama dengan 600 Newton. Jadi untuk mengangkat beban sebesar 600 Newton, dibutuhkan gaya kuasa sebesar 600 Newton. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Berapakah beban yang bisa diangkat dengan katrol seperti pada gambar di samping dengan menggunakan gaya kuasa 250 Newton? Perhatikan gambar. Pusat dari katrol terhubung dengan beban W. Sedangkan bagian yang tetap, statif tetap, kita hubungkan dengan tali, di mana di sini adalah F. Diketahui gaya kuasa yang digunakan adalah 250 Newton. Berapakah beban yang bisa diangkat? Diketahui F sama dengan 250 Newton, ditanya W. Jawab. Nah, tentunya kita harus menentukan berapa keuntungan mekaniknya dulu. Karena di sini bagian pusat tidak terhubung dengan bagian yang tetap, tetapi terhubung dengan beban, maka katrol ini adalah katrol bebas atau katrol bergerak, di mana katrol bebas tunggal itu keuntungan mekanisnya adalah 2. W, berat beban, bisa kita cari dengan menggunakan rumus Km sama dengan W per F, di mana Km sudah diketahui, F sudah diketahui, sehingga rumusnya kita rubah seperti ini. Km sama dengan 2,
F sama dengan 250, sehingga W sama dengan 500 Newton. Jadi, dengan gaya kuasa 250 Newton, katrol mampu mengangkat beban seberat 500 Newton. Oke? Contoh soal yang ketiga. Sebuah kotak kayu bermassa 70 kg akan diangkat dengan menggunakan katrol seperti pada gambar. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat kotak kayu tersebut? Perhatikan gambar. Katrol yang pertama di sini terhubung dengan bagian yang tetap. Katrol yang kedua di sini terhubung dengan beban, W. Dua katrol tersebut dihubungkan dengan tali, seperti berikut. Di sini adalah gaya kuasa. Diketahui massa dari beban di sini adalah 70 kg. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Diketahui massa 70 kg, ditanyakan F, jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui berapakah keuntungan mekanik dari katrol. Katrol yang pertama terhubung dengan statip yang tetap, berarti di sini adalah katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bebas, di mana keuntungan mekanik bisa kita lihat atau kita dapatkan dari menghitung jumlah tali yang menghubungkan antar katrol. Tali yang pertama yaitu yang ini. 1. Tali yang kedua adalah yang ini. 2. Tali kuasa tidak dihitung. Sehingga di sini keuntungan mekanik dari katrol adalah 2. Bisa juga kita hitung dengan menggunakan rumus Km sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah katrol bebas. Karena di sini katrol bebasnya hanya 1, maka Km sama dengan 2 pangkat 1, sehingga didapatkan Km sama dengan 2. Perhatikan di sini. Beban di sini adalah 70 kg, berarti ini bukan berat tetapi massa. Untuk menghitung berapakah gaya kuasa, maka kita harus merubah dulu massa menjadi berat, di mana W berat sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 70 kg, gravitasinya 10 Newton per kilogram. Sehingga didapatkan W berat sama dengan 700 Newton. Keuntungan mekanis sama dengan W per F, di mana Km sudah diketahui, W sudah diketahui, sehingga rumusnya bisa kita rubah seperti ini. F sama dengan W per Km. W-nya 700 Newton, keuntungan mekanik 2, sehingga didapatkan F sama dengan 300